Lewat dakwah Mus'ab bin Umair, Islam menjadi opini publik di tengah-tengah masyarakat Madinah. Ketika dakwah itu terus digulirkan, opini publik tadi berubah menjadi kesadaran umum sehingga mampu mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada di Madinah. Sahabat dakwah Sulsel, saya yakin kalau Anda pasti pernah nonton Piala Dunia. Mau yang tidak suka bola, apalagi yang suka bola, pasti pernah menikmati tontonan masyarakat sedunia itu. Sepertinya ada yang salah ya kalau di Piala Dunia kita bicara tema yang lain selain bola. Contoh lain, kalau ada pertandingan bulu tangkis, ya sebutlah Piala Thomas atau Piala Uber. Apalagi kalau Indonesia ikut main, pasti banyak orang yang mendadak suka bulu tangkis. Biar yang tidak tahu aturan permainan bulu tangkis, ya ikut seru-seruan juga nonton bareng. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, sekarang kita lihat. Saat ini yang jadi pembicaraan di mana-mana adalah Ramadan. Semua orang membicarakan tentang bulan yang suci ini. Hari ini isu yang viral di mana-mana adalah tentang Ramadan. Baik yang puasa maupun yang tidak puasa, yang Islam maupun yang non-Islam, pasti ikut larut dalam keviralan bulan Ramadan. Film-film mendadak jadi religius semua. Iklan sirup ya, itu pun menjadi Islami. Katanya kalau sudah muncul iklan sirup, itu tanda kalau Ramadan sudah dekat. Bayangkan, sirup pun menyesuaikan dengan Ramadan. Yang lebih dari itu, banyak artis-artis termasuk pejabat yang penampilannya tiba-tiba jadi Islami. Kayaknya kalau di bulan Ramadan terus tampil membuka aurat, kayak gimana gitu. Tempat-tempat hiburan malam juga mendadak tutup. Meskipun nanti habis Ramadan ya buka lagi. Jadi mereka kayak ada cuti Ramadan gitu. Dari Ramadan ini kita memetik satu pelajaran. Kalau ada satu isu yang terus diomongkan, kemudian viral, dan setelah viral itu orang-orang akan terkondisikan dengan isu tadi. Yang setuju dan yang tidak setuju, semuanya akan membicarakan itu. Ini yang biasa kita sebut sebagai opini publik. Kalau opini publik ini terus bergulir, dia akan menjadi kesadaran umum yang bisa mempengaruhi perilaku orang banyak. Ini kayaknya konten kita jadi pembahasannya jadi berat ya. Jadi gini, biasanya kalau bulu tangkis sedang happening atau ada pertandingan dunia, semisal Piala Thomas atau Piala Uber, mendadak masyarakat jadi suka dengan bulu tangkis. Nah, di jalan-jalan kompleks tuh ya, ini berdasarkan pengalaman saya, biasa kita lihat ada yang mendadak main bulu tangkis. Nah, ini maksudnya, jadi opini publik, lalu jadi kesadaran umum, dan akhirnya bisa mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Sekarang kita bawa konteks ini ke konteks Islam. Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mengirimkan seorang sahabat yang menjadi duta Islam pertama. Namanya Mus'ab bin Umair. Awalnya penduduk Madinah tidak kenal dengan Islam. Lalu, sahabat Mus'ab bin Umair ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah. Dia membawa Islam ke sana. Singkat kisah, lewat dakwah Mus'ab bin Umair, Islam menjadi opini publik di tengah-tengah masyarakat Madinah. Ketika dakwah itu terus digulirkan, opini publik tadi berubah menjadi kesadaran umum sehingga mampu mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada di Madinah. Makanya orang Ansor di Madinah itu sangat merindukan kedatangan Rasulullah. Saat Rasulullah berhijrah, setiap hari mereka pergi ke perbatasan Madinah untuk memastikan apakah Rasulullah sudah tiba atau belum. Nanti kalau hari sudah mulai panas, mereka akan pulang. Besok begitu lagi sampai Rasulullah tiba. Uniknya sahabat dakwah Sulsel, yang melihat kedatangan Rasulullah pertama kali adalah seorang Yahudi yang akhirnya memberikan kabar kepada kaum muslimin. Hai orang Arab, inilah kakek yang kalian tunggu-tunggu. Artinya apa? Orang non-Islam pun kepo dengan Rasulullah. Pokoknya Islam dan Muhammad menjadi dua isu yang trending di Madinah saat itu. Sahabat dakwah Sulsel, dari bulan Ramadan ini kita bisa belajar bagaimana sebuah ide atau sebuah isu yang dikelola dengan baik bisa menjadi opini publik. Jika opini publik ini terus dikawal, terus dirawat, maka
akan berubah menjadi kesadaran umum. Kesadaran umum ini nanti mampu mengkondisikan bahkan merubah masyarakat. Sekarang, kita punya Islam sebagai satu ide. Sudah sewajarnya seorang Muslim ingin ide Islam itu terus digulirkan. Agar apa? Agar menjadi opini umum. Kelak, semua orang, semua masyarakat akan berbincang tentang Islam. Ada satu masa nanti insya Allah, semua generasi, mulai dari yang kolonial sampai yang milenial, bahkan yang Gen Z, itu pembicaraannya tentang Islam. Dan kalau opini umum ini terus bergulir, maka akan menjadi kesadaran umum. Pada titik itulah peradaban Islam akan tegak. Islam benar-benar bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu, anak milenial dan Gen Z itu bisa apa? Ya, ikut bergerak, menjadikan Islam sebagai opini publik dan kesadaran umum. Ingat, generasi milenial dan Gen Z punya peran yang sangat penting. Dari segi jumlah, kita adalah dominan. Dari 4 umat Islam, 1 diantaranya adalah Gen Z. Berarti kalau Islam mau menjadi opini publik, Islam harus jadi pembicaraan di 2 generasi ini, generasi milenial dan generasi Gen Z. 2 generasi ini wajib kepo tentang Islam. Untuk bisa Islam masuk di 2 generasi ini, di anak milenial dan anak Gen Z, maka gaya delivery pesannya juga harus sejalan dengan gaya mereka. Islam itu benar, Islam itu luar biasa. Namun jika disampaikan dengan cara yang salah, gaya yang salah, meskipun benar, akan ditangkap salah. Ada segepok uang 10 juta nih ya. Siapa yang tidak mau dengan uang 10 juta? Tapi kalau diberikan dengan cara dilempar di muka kita, pasti akan sakit hati juga kan? Jadi cara mengemas pesan sangat menentukan apakah ide yang kita bawa bisa menjadi opini publik atau tidak. Lalu, siapa yang paling tepat untuk membawa pesan-pesan Islam itu di kalangan milenial dan di kalangan Gen Z? Ya, tentunya milenial dan Gen Z itu sendiri. Itulah kenapa milenial dan Gen Z harus ambil peran dalam perjuangan dakwah. Selamat berjuang.